Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bu Fat dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan. Saja banyak kerja keras yang harus dilakukan dan banyak rintangan yang dihadapi. Namun dengan adanya peristiwa proklamasi, negara Indonesia terbebas dari para penjajah dan dinyatakan merdeka. Kira-kira seberapa penting pengaruh pengakuan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh negara lain? Terus, bagaimana respon dari negara di dunia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia ya? Daripada penasaran, kita simak video ini bareng-bareng yuk. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengakuan negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia. 1. Mesir. Di antaranya dukungan organisasi Ikhwanul Muslimin terhadap kemerdekaan Indonesia. Diplomat Mesir menyerahkan surat pengakuan resmi kepada Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. 2. India. Di antaranya membawa masalah agresi militer Belanda terhadap Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB, mengakomodasi pendirian pemerintah Republik Indonesia di pengasingan. Yang ketiga, Palestina. Di antaranya mengajak seluruh rakyat Palestina agar mendukung kemerdekaan Indonesia. Salah satu saudagar kaya Palestina menyumbangkan uangnya di Bank of Arabia untuk perjuangan bangsa Indonesia menghadapi Belanda. 4. Australia meneriakan Long Live the Republic Indonesia, melakukan protes dan unjuk rasa untuk menuntut penghapusan diskriminasi pelaut Indonesia yang bekerja di perusahaan Belanda. 5. Vatikan memberikan pengakuan kepada Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat pada tanggal 6 Juli 1947, kemudian membuka kedutaan Vatikan di Indonesia. Pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Peran diplomat Indonesia di PBB dalam memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia diantaranya 1. Agus Salim merupakan Menteri Luar Negeri RI pertama yang menjadi salah satu delegasi dalam perundingan pendahuluan di Jakarta pada 23 Oktober 1945, menjadi Ketua Misi Diplomatik Indonesia ke negara-negara Arab. 2. Sultan Syahrir menghadiri Inter-Asia Relation Conference di India untuk mengumpulkan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia, kemudian memperjuangkan kedudukan bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka saat terjadinya agresi militer Belanda 1 dan 2. Perjuangan tersebut dilakukan melalui sidang Dewan Keamanan PBB. 3. Sumitro Joyo Hadikusumo mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menerima usul Australia agar Belanda menarik pasukannya dari Indonesia. Kemudian menjelaskan kepada PBB bahwa cara untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda adalah dengan membentuk komisi untuk mengawasi pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. 4. L.N. Palar mendirikan Indonesian Government in Exile atau Pemerintah Republik Indonesia dalam pengasingan yang berkedudukan di India, menjadi juru bicara delegasi Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB tahun 1947, kemudian mendesak PBB mengeluarkan resolusi terkait agresi militer dua Belanda terhadap Indonesia. Peran PBB saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Mendirikan 1. Committee of Good Office atau Komisi Tiga Negara, memiliki 3 anggota yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Keberhasilan KTN ditandai dengan pelaksanaan perundingan Renville yang mempertemukan Indonesia dengan Belanda pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. 2. United Nations Commission of Indonesia atau UNCI dibentuk untuk menggantikan tugas Komisi Tiga Negara. Delegasi UNCI melakukan pembicaraan dengan Soekarno dan Muhammad Hatta saat sedang diasingkan Belanda. UNCI juga menekan Belanda agar menghentikan agresi militernya dan membebaskan pemimpin Indonesia dari pengasingan. Selanjutnya, Konferensi Meja Bundar dan sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Gedung Ridderzaal di kota Den Haag, Belanda pada 21 Agustus hingga 2 November 1949. Delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, delegasi Belanda diwakili oleh Mr. van Maarschaffen, dan delegasi BFO diwakili oleh Sultan Hamid II. KMB menyepakati beberapa keputusan berikut. 1. Belanda mengakui keberadaan Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. RIS terdiri atas Republik Indonesia dan 15 negara bagian yang dibentuk Belanda. 2. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian setelah pengakuan kedaulatan. 3. Corak pemerintah RIS akan diatur dengan konstitusi yang dibuat oleh Delegasi Republik Indonesia dan Vision Com for Federal Overworks atau BFO selama KMB berlangsung. 4. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat lebih longgar berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. 5. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Penyerahan kedaulatan pasca KMB di Belanda dilaksanakan di Istana Op de Ham pada 27 Desember 1949. Upacara penyerahan kedaulatan dipimpin langsung oleh Ratu Juliana. Adapun delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta. Adapun di Indonesia dilaksanakan di Koningsplein atau Istana Merdeka. Delegasi Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sedangkan delegasi Belanda diwakili oleh A.H. Loving. Demikian materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga kalian semua diberikan kepahaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.